Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Segalanya mendesak, dan Long Aotian masih memikirkan cara menghemat sumber daya pelatihan. Apakah dia berpikir bahwa kekuatan hanya satu negara di kerajaan Yan dapat menandingi kekuatan bertarung di antara para pemimpin tertinggi Akademi Perang Sembilan Kerajaan? Di luar dunia rahasia Perang Dao, para pemimpin tertinggi Akademi Perang Dao Sembilan Kerajaan berkumpul untuk membunuh Li Longsing dan merebut takdirnya. Apa hasil akhirnya? Bukankah Li Longsing berhasil membalikkan keadaan? Para pejabat tinggi Akademi Jiuguo sedang sekarat dan menyerah. Bagaimana mungkin salah satu dari mereka bisa mati secara tragis? Kini, Long Aotian sebenarnya ingin menggunakan kekuatan suatu negara untuk melawan Li Longsing. Bukankah itu berarti mencari kematian? Namun, ini tidak ada hubungannya denganku. Jika Long Aotian benar-benar ingin mencari kematian, biarkan dia pergi. Bagaimanapun, bala bantuan yang dikirim oleh Master akan segera tiba. Dengan dukungan yang kuat, dia pasti bisa lolos tanpa cedera. Memikirkan hal itu, Wei Feng merasa sedikit lega. Istana Kekaisaran Yang Wo, Patriark Kekaisaran, Long Aotian, duduk di singgasana Kaisar. Pesanan demi pesanan diteruskan dengan cepat. Segera, seluruh kerajaan Yan menjadi sensasi. Keluarga yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, dan kekuatan sekte hampir semuanya menerima pesan dari leluhur mereka, meminta mereka untuk membawa elit klan atau sekte mereka ke alun-alun di luar istana untuk berkumpul sesegera mungkin. Di antara mereka, kecuali keluarga Li. Karena Li Longsing adalah keturunan langsung dari keluarga Li, mustahil bagi keluarga Li untuk membantu kekaisaran menangani Li Longsing. Untuk mendapatkan rencana yang lengkap, leluhur diam-diam mengirim sejumlah besar tentara elit untuk mengepung seluruh keluarga Li. Jika ada sedikit pergerakan dalam keluarga Li, para prajurit ini akan menyerbu ke dalam keluarga Li dengan cepat dan membantai semua orang tanpa meminta perintah. Selain memanggil semua orang kuat di kerajaan Yan, puluhan ribu tentara elit kekaisaran yang mempertahankan kota juga memasuki formasi pertahanan paling kuat dan berdiri di posisi khusus. Sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya diangkut ke bawah tanah dengan muatan mobil dan dimasukkan ke dalam alur dalam formasi. Selama Long Aotian berdiri, pertahanan terkuat akan diaktifkan secara instan, mencakup seluruh ibu kota. Namun, Long Aotian, yang pelit seperti hantu, masih enggan mengaktifkan formasi ini dengan mudah kecuali dia harus melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan nasional negara bagian Yan selama 10 tahun. Jadi dia membuat dua persiapan. Pertama, dia memimpin semua orang kuat di kekaisaran untuk mencegat Li Longsing di luar kota. Jika berhasil dibunuh, tidak perlu mengaktifkan pertahanan terkuat. Sebaliknya, jika gagal, gunakan pertahanan terkuat untuk membunuh Li Longsing dengan cepat. Haha, memikirkan rencananya yang sempurna, Long Aotian tidak bisa menahan tawa liar karena bangga. Waktu berlalu dengan tenang. 1 jam berlalu. Matahari merah tiba-tiba muncul dari timur, menembus kegelapan sebelum fajar dan menyinari bumi. Alun-alun besar di depan istana dipenuhi orang. Sekilas, tempat itu penuh dengan kepala manusia. Orang-orang ini berasal dari seluruh kerajaan Yan. Ada keluarga dan sekte. Ada juga jenderal yang menjaga semua sisi. Pada saat ini, riak di atas alun-alun tiba-tiba berubah, dan sesosok tubuh muncul. Dengan kemunculannya, tekanan agung memenuhi udara, dan bahkan matahari di langit pun meredup. Salam kepada leluhur. Ketika semua orang melihat, darah mereka mendidih dan mereka berlutut dengan hormat. Long Aotian, orang terkuat di kerajaan Yan. Satu-satunya kultivator di puncak alam langit melonjak tingkat ke-9. Itu juga merupakan simbol semangat seluruh kekaisaran. Sebagian besar kepala keluarga atau pemimpin sekte yang berkumpul di sini sekarang berada di bawah komando Long Aotian di masa lalu, dan mereka bertempur bersama di utara dan selatan, dan mencapai eksploitasi militer yang besar. Saat keluarga berkuasa, orang-orang ini secara alami naik ke surga satu per satu. Kini,
mereka masih setia pada Long Ao Tian. Long Ao Tian meminta mereka pergi ke timur, tapi mereka tidak akan pernah pergi ke barat. Long Ao Tian melirik para pembudidaya yang hadir dan tersenyum bangga, "Haha, bagus sekali, semuanya ada di sini." Meskipun tidak semua orang yang dia panggil tiba, kebanyakan dari mereka hadir. Mereka yang tidak datang adalah mereka yang telah melakukan perjalanan lebih jauh. Tidak mungkin tiba begitu cepat. Terlihat dari kesetiaan setiap orang terhadap dirinya sendiri masih terlihat dari matahari dan bulan. Dengan orang kepercayaan yang sangat setia ini, mengapa dia harus takut pada Li Longsing? Pada saat ini, seorang pria berwajah hitam melangkah keluar, mengangkat tangannya ke arah Long Ao Tian, dan bertanya dengan suara mendengung, "Leluhur, saya bertanya-tanya mengapa Anda begitu ingin memanggil kami kali ini." Ketika semua orang mendengar ini, semua mata terkunci di Long Ao Tian, menunggu jawabannya. Ini juga yang membuat semua orang penasaran. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun Long Ao Tian memobilisasi semua orang untuk berkumpul. Long Ao Tian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan suara kaget, "Aku punya dua tujuan memanggil kalian semua. Pertama, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan kalian dan aku sangat merindukan kalian. Aku ingin mengadakan pertemuan yang menyenangkan dengan kalian semua. Kedua, saya ingin kalian membantu saya menangani seseorang." Ketika semua kultivator mendengar itu, mereka semua tampak terkejut. Semua orang mengerti bahwa tujuan pertama yang dikatakan Long Ao Tian adalah omong kosong belaka, dengarkan saja, jangan dianggap serius. Tujuan sebenarnya adalah yang kedua. Bantu dia membunuh seseorang. Siapa orang itu? Apakah perlu mengerahkan pasukan dan memobilisasi seluruh negeri seperti ini? Memikirkan hal itu, ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Seseorang yang bahkan tidak bisa mengalahkan leluhur Long Ao Tian pastilah orang yang sangat kuat. Mungkin itu adalah ranah Istana Dao. Pria berwajah hitam itu menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam, "Maaf leluhur, siapa orang itu? Apakah dia pembudidaya Istana Tao?" Long Ao Tian menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu, "Tidak, nama anak laki-laki itu adalah Li Longsing, dia adalah seorang instruktur di Akademi Zandao, dan alamnya saat ini adalah alam langit melonjak tingkat ke-9. Apa? Hanya surga ke-9 dari alam melonjak? Leluhur, apakah kamu bercanda? Seorang pria yang hanya dari alam melonjak surga ke-9 membutuhkan begitu banyak dari kita untuk menghadapinya. Apakah kita semua salah paham? Apakah dia benar-benar merindukan kita, jadi dia tidak segan-segan memanfaatkan kesempatan ini untuk memanggil kita menemuinya?" Untuk beberapa saat, terjadi banyak diskusi. Long Ao Tian melambaikan tangannya, "Diam." Semua orang mendengar itu dan segera terdiam. Long Ao Tian berkata dengan suara terkejut, "Semuanya, tolong jangan meremehkan Li Longsing. Meskipun alamnya tidak tinggi, kekuatan tempurnya sangat tak tertandingi. Dia tak terkalahkan di level yang sama. Membunuh petapa tingkat 9 di melonjak alam langit seperti membunuh seekor ayam. Sebelumnya, di luar alam rahasia, dia sendirian membunuh lebih dari 10 orang kuat dari alam langit melonjak tingkat 9. Terlebih lagi, dalam perjalanan pulang, Sekte Zandao mengirimkan orang-orang kuat untuk mencegatnya, tapi dia juga mati. Yang mati di tangannya dikatakan adalah petapa Istana Dao." Setelah mendengarkan cerita Long Ao Tian, suasana menjadi sunyi senyap untuk sesaat. Suasananya sangat sunyi sehingga dia bisa mendengar suara tetesan jarum. Hanya suara napas terengah-engah yang terdengar dari waktu ke waktu. Pada titik ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa dikumpulkannya mereka bukan untuk bernostalgia, tetapi benar-benar dalam masalah besar. Li Longsing ini memang tidak bisa dianggap remeh, dan tidak berlebihan jika menyebutnya monster yang tiada taraf. Melihat keheningan semua orang, Long Ao Tian berkata dengan keras lagi, "Meskipun Li Longsing adalah monster, tidak perlu takut. Bagaimanapun, dua tangan akan sulit menghadapi begitu banyak tangan. Selama kita bekerja sama, kita pasti berhasil, walaupun membunuhnya butuh kerja keras. Ya, kami begitu banyak orang, jadi kenapa kita takut padanya?"
Dulu, kita menemani nenek moyang dalam ekspedisi di utara dan selatan, dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah kita tak takut pada siapapun? Bunuh, bunuh, bunuh. Untuk sesaat, darah semua orang kembali mendidih karena kegembiraan. Haha, oke, semuanya akan berangkat bersamaku dan membunuh Li Longsing di luar kota. Wosh wosh. Satu demi satu, sosok-sosok kuat, seperti pelangi yang menembus matahari, berlari menuju luar kota. Apa-apaan ini, sekelompok idiot. Wei Feng tersenyum dingin di puncak istana di inti akademi pertempuran. Begitu suaranya turun, suara dingin tiba-tiba datang dari belakangnya. Apakah menurutmu jumlah mereka begitu banyak sehingga mereka tidak dapat membunuh Li Longsing? Siapa? Wei Feng terkejut. Ini adalah area terlarang di Akademi Zandao. Tanpa izinnya, tidak ada yang diizinkan masuk bahkan setengah langkah. Tapi siapa yang orang yang bicarakan ini? Dia muncul di belakangnya dengan tenang dan dia bahkan tidak menyadarinya. Memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling, Wei Feng langsung gembira, Tuan Bing Feng, Anda di sini. Bing Feng, salah satu orang kepercayaan sang majikan. Kekuatan tempurnya tak tertandingi, orang kuat di alam istana Dao tingkat kelima. Dengan bantuan Lord Bing Feng, mengapa dia harus takut pada Li Longsing? Wei Feng tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya dan melangkah maju untuk memberi hormat secara formal dan penuh hormat. Bawahan memberi penghormatan kepada Tuan Bing Feng. Bing Feng melambaikan tangannya dan bertanya dengan lembut, kalau begitu Li Longsing benar-benar sangat menantang, bahkan nenek moyang kerajaan Yan memimpin seluruh negeri dengan seluruh kekuatannya, apa dia tak tertandingi? Wei Feng mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, perjalanan nenek moyang kerajaan Yan seperti memukul telur ke batu. Haha, menarik. Bing Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum, ekspresi kegembiraan muncul dari kilatan matanya. Awalnya, saya pikir datang ke sini kali ini tidak ada artinya, tetapi sekarang setelah saya mendengar apa yang kamu katakan, saya sangat menantikan untuk melawan Li Longsing itu. Wei Feng berkata sambil tersenyum, saya pasti tidak akan membiarkan Tuan Bing Feng kecewa. Feng melirik Wei Feng dan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, ingat, aku punya perintah, untuk menangkap Li Longsing, bukan membunuhnya. Ah, mengapa? Wei Feng kaget dan bingung. Dia pikir Tuan Bing Feng ada di sini untuk membantu membunuh Li Longsing, tetapi dia tidak menyangka sekarang dia berkata jangan membunuhnya. Apa yang terjadi dengan Tuan Feng? Mengapa kita terus memelihara harimau? Jika ini bukan niat tuannya, dia akan mengutuk dengan keras. Ekspresi Bing Feng berubah dingin dan dia berkata dengan tegas, mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Kita harus melakukan apapun yang diperintahkan tuanmu. Apakah kamu masih berani untuk tidak mematuhi perintah? Bawahan tidak berani. Wei Feng dengan cepat menundukkan kepalanya. Bing Feng menatapnya dalam-dalam, seolah dia bisa melihat keengganan di hatinya, dan memperingatkannya dengan dingin. Ingat, ada beberapa hal yang tidak boleh kita pertimbangkan sebagai budak. Tidak peduli kapan dan di mana kita berada, kita akan melakukannya, selama kamu melaksanakannya dengan setia, kamu tidak perlu bertanya dan tidak perlu bertanya tentang hal-hal tertentu. Ya, saya akan mengikuti ajaran Tuan Bing Feng. Wei Feng mengangguk lagi. Banyak pertanyaan yang awalnya muncul di tenggorokannya dan dengan cepat tertelan. Tapi hatinya tiba-tiba kacau. Jadi apa hubungan Li Longsing dan tuannya? Mengapa tuan berulang kali memilih untuk bersikap toleran? Masuk akal jika tuannya adalah Raja Xinjiang Selatan yang kuat, jadi tidak mungkin dia berhubungan dengan Li Longsing kecil. Seluruh Xinjiang Selatan sangat besar, dengan 6 negara bagian besar di bawah yurisdiksinya. Yaozu hanyalah salah satunya, dan kerajaan Yan hanyalah satu dari 9 kerajaan di Yaozu. Jika dia mengatakan bahwa Li Longsing memiliki hubungan apapun dengan tuannya, Raja Nanjiang, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia memukuli Wei Feng sampai mati. Tetapi mengapa sang majikan, yang selalu tegas dalam membunuh, memperlakukan Li Longsing begitu istimewa? Bahkan saat ini, dia masih mengatakan jangan membunuhnya. Apa sebenarnya ini? Sejenak Wei Feng merasa kepalanya sebesar ember dan otaknya berantakan. Dia tidak dapat memahaminya.
Anginnya indah dan matahari bersinar. Perahu pembangun itu menderu melintasi langit dan langsung menuju perbatasan kerajaan Yan. Saat mereka sampai di sini, kerajaan Yan sudah terlihat. Haha, akhirnya aku pulang. Aku rindu istriku. Kamu tahu, aku dan dia baru saja menikah dan kami bahkan belum punya momongan. Iya, aku juga rindu istriku. Oh, aku bahkan belum punya bayi. Kupikir aku akan mati di alam rahasia pertempuran kali ini, tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan kembali hidup. Di day kedua, setiap siswa menangis dan bersorak. Mereka semua bersuka cita karena selamat dari bencana tersebut. Li Longsing dan Tan Qianqian juga berdiri di day ketiga, menghela nafas dengan emosi. Setengah tahun yang lalu, mereka menjauh dari rumah dan pergi ke alam rahasia Perang Dao untuk berpartisipasi dalam kompetisi Akademi 9 Kerajaan. Saat itu, semuanya tidak terlalu kuat, hanya di alam luar biasa. Di mata mereka, orang-orang kuat di alam melonjak memang demikian di luar jangkauan. Tapi sekarang, alam melonjak seperti semut di mata mereka. Dan ini baru setengah tahun berlalu. Dalam 6 bulan terakhir, terlalu banyak hal yang terjadi. Di alam rahasia, mereka juga mengalami bahaya dan pembunuhan yang tiada habisnya. Apa yang mereka alami dalam 6 bulan terakhir mungkin sebanding dengan apa yang dialami banyak orang seumur hidup. Di tengah emosi semua orang, kapal besar ini terus melaju dengan kecepatan penuh. Setengah jam kemudian, ibu kota kekaisaran kerajaan Yan akhirnya terlihat dari kejauhan. Bahkan dua karakter emas, Yandu, yang bersinar terlihat samar-samar. Namun saat itu, perubahan mendadak terjadi. Dia melihat area dataran di depan kosong, dan riaknya tiba-tiba berubah tajam. Pilar cahaya putih tebal melesat ke langit. Di pilar cahaya, sosok tirani muncul satu demi satu. Pemimpinnya tidak lain adalah Long Aotian, yang mengenakan jubah kuning cerah dan memiliki rambut putih serta janggut putih. Sisanya adalah orang-orang kuat dari berbagai keluarga besar dan sekte di kekaisaran. Tiba-tiba, dataran 100 kaki di depan dipenuhi orang. Hitungan kasarnya, tidak kurang dari 5.000 orang. Sial, apa yang terjadi? Siapa mereka? Kenapa mereka menghalangi kita di luar kota? Untuk sesaat, semua siswa yang mengajar menjadi gempar. Semua orang menatap sekelompok orang di depan mereka dengan mulut terbuka, dan bingung. Mereka pikir ketika kembali dari kemenangan kali ini, mereka akan disambut oleh bunga dan tepuk tangan dari kerajaan Yan. Tanpa diduga, alih-alih bunga dan tepuk tangan, mereka melihat wajah-wajah yang dipenuhi niat membunuh. Kontras yang sangat besar ini membuat semua orang bingung harus berbuat apa. Ekspresi Li Chengsun sedikit berubah, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya dan memerintahkan perahu berhenti. Kemudian dia melompat dan melangkah ke dek ketiga, menatap pemimpin Long Aotian dan bertanya, "Leluhur Aotian, apa maksudnya semua ini?" Long Aotian mendongak dan tersenyum, "Jangan salah paham Wakil Presiden Li, saya tidak punya niat buruk terhadap Anda. Saya di sini hanya untuk satu orang." "Untuk siapa?" Li Chengsun bertanya dengan bingung. "Li Longsing, instruktur Li, apa hubungan Anda dengan dia?" Li Chengsun menyipitkan matanya. Long Aotian berkata dengan dingin, "Aku punya dendam pribadi dengan orang itu." Mengenai apa yang terjadi, Wakil Presiden Li tidak perlu bertanya lagi. Li Chengsun menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, "Maaf, instruktur Li adalah dari Akademi Zandao kami. Jika Anda akan menimbulkan masalah baginya, sebagai wakil dekan, saya tidak bisa hanya duduk dan menonton." Wajah Long Aotian merosot, Apakah kau ingin menjadi musuhku?" Li Chengsun berkata dengan dingin, "Jangan berani-berani, tetapi jika Anda ingin menyakiti instruktur Li, aku tidak akan duduk dan menonton." Keras kepala, Long Aotian sangat marah dan berkata dengan tegas, "Karena kau begitu bodoh di antara hidup dan mati, ikuti saja nama keluarga itu, matilah bersama bajingan kecil Li." Setelah suara itu jatuh, Long Aotian mengangkat tangannya dan berteriak, hendak mengeluarkan perintah pembunuhan, "Bunuh mereka semua." "Tunggu sebentar." Pada saat ini, suara samar bergema di tempat. Li Longsing tiba-tiba melompat ke udara dan berkata dengan suara keras, "Wakil Presiden Li,
masalah ini tidak ada hubungannya dengan kampus, kamu tidak perlu ikut campur. Xiao Li, Li Chengsun cemas. Li Longxing memotongnya tanpa ragu-ragu, tidak perlu bicara lagi, bawa saja semua orang kembali ke akademi dan serahkan sisanya padaku. Tetapi bisakah kamu melakukannya sendiri? Li Chengsun bertanya dengan cemas. Li Longxing memandang ke lebih dari 5.000 orang di seberangnya dan tersenyum bangga, itu hanya 5.000 semut, apa yang dapat mereka lakukan padaku? Mendominasi, arogan. Begitu kata-kata itu keluar, Long Aotian dan yang lainnya sangat marah. Bukankah pria bernama Li ini terlalu sombong? Di matanya, orang-orang kuat yang mereka kumpulkan dengan kekuatan suatu negara hanyalah semut. Bocah kecil bernama Li, kau hanyalah seorang pengemis di kota Qingyun di masa lalu, dan kau berani berbicara omong kosong di depan kami. Ya, bahkan kau, yang lebih tua dari keluarga Li, leluhur Li Haoxuan memperlakukan kami dengan sopan ketika dia melihat kami. Kau pikir siapa kau? Berani menjadi begitu sombong. Cepat berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Mungkin aku bisa membiarkan tubuhmu tetap utuh, jika tidak, aku akan segera memotongmu menjadi beberapa bagian. Semua orang kuat dari kerajaan Yan sangat marah, dan mereka semua tertawa dan mengutuk. Berisik, Li Longxing melambaikan tangannya. Seberkas energi kacau yang tebal dilepaskan, seperti tornado, tiba-tiba menyapu. Bang-bang, tiba-tiba, teriakan terdengar, dan ratusan petapa yang berdiri di barisan depan, kecuali Long Aotian dan beberapa lainnya, semuanya muntah darah dan berguling ke belakang. Petapa di belakangnya tidak punya waktu untuk menghindar dan terjatuh ke tanah. Untuk sesaat, orang-orang mendongkak dan pemandangan menjadi kacau. Ekspresi Long Aotian berubah karena terkejut. Li Longxing ini sangat kuat. Bahkan jika dia melakukan hal yang sama, dia mungkin tidak akan mampu melakukan hal luar biasa hanya dengan satu gelombang bukan. Sepertinya dia masih meremehkannya. Wei Feng benar, memimpin seseorang untuk mencegat di luar kota jelas merupakan kesalahan besar. Untuk membunuh monster seperti Li Longxing, pertahanan terkuat kekaisaran harus digunakan. Jika tidak, meskipun Li Longxing dapat dibunuh, sebagian besar dari 5.000 orang yang dibawanya hari ini akan terbunuh atau terluka. Ini hampir seluruh kekayaan keluarganya, Long Aotian. Jika tidak ada perlawanan, bagaimana kerajaan Yan bisa bertahan di dunia? Tidak ada gunanya menghancurkan negara besar hanya dengan membunuh Li Longxing. Long Aotian juga merupakan pemimpin yang tegas. Lakukan saja. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, semuanya, dengarkan perintahku dan ikuti aku kembali ke pusat kota. Cepat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik terlebih dahulu dan terbang menuju ibu kota dengan kecepatan penuh. Ketika para petapa yang tersisa melihat itu, mereka semua panik. Tidak sabar untuk mengikutinya. Dalam sekejap mata, ribuan petapa lenyap. Hanya tersisa puluhan petapa yang terluka parah, masih terbaring di tanah, meratap kesakitan. Instruktur Li sangat kuat. Instruktur Li perkasa. Instruktur Li, Instruktur Li, Instruktur Li. Melihat Li Longxing menakuti leluhur kekaisaran Long Aotian dengan satu gerakan, semua orang di akademi yang awalnya ketakutan, semua orang bersemangat dan bersorak kembali. Instruktur Li adalah instruktur Akademi Zandao, dan kekuatannya tentu saja membuat semua orang bangga. Li Longxing tersenyum dan berkata kepada Li Chengsun, wakil dekan, ayo pergi ke kota. Li Chengsun hendak mengangguk. Dia tidak tahu apa yang pikirkan, tetapi wajah lamanya berubah dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, tidak. Kenapa? Li Chengsun menjawab, aku mengerti temperamen Long Aotian. Dia sama sekali bukan orang yang mudah menderita. Dia sangat cepat. Dia membawa semua orang dan melarikan diri kembali ke kota. Pasti ada konspirasi besar yang menunggu di belakangnya. Mungkin dia berencana mengaktifkan pertahanan terkuat kekaisaran untuk menghadapimu. Pertahanan terkuat kekaisaran. Apa itu? Li Longxing mengerutkan kening, bingung, dan bertanya. Li Longxing dulu terlalu lama tinggal di kota Qingyun, jadi dia tidak tahu banyak tentang pusat kekaisaran. Li Chengsun menjelaskan dengan sungguh-sungguh,
Pertahanan terkuat kekaisaran adalah formasi pertahanan nasional besar yang dibangun oleh Long Aotian dan semua orang kuat di kekaisaran pada awal berdirinya kerajaan Yan. Formasi ini dilengkapi dengan serangan dan pertahanan, dan itu sangat kuat. Setelah diaktifkan, bahkan jika itu adalah orang kuat yang berada di puncak alam istana Dao tingkat pertama harus meminum kebencian di tempat. Li Longxing tersenyum sedikit, hanya membunuh biksu puncak istana Dao tingkat pertama. Li Chengsun merenung sejenak dan menjawab, mungkin itu juga dapat membunuh master alam istana Dao tingkat kedua, tetapi formasi ini belum pernah diaktifkan sebelumnya, dan aku tidak tahu kekuatan sebenarnya. Li Longxing mendongak dan tersenyum, tidak masalah, ayo pergi ke kota. Jangan ceroboh. Asteris Li Chengsun menggelengkan kepalanya berulang kali, berpikir sejenak, dan melanjutkan, dalam hal ini, pertama-tama aku akan menemukan cara untuk menyelinap ke kota dengan tenang, dan kemudian kita bisa mencari tahu apa yang terjadi di kota. Jangan repot-repot. Li Longxing berkata dengan lantang, kita akan langsung pergi ke kota. Dilihat dari perkataan Li Chengsun sebelumnya, formasi pertahanan nasional kerajaan Yan ini hanya dapat mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan puncak surga kedua alam istana Dao. Jika dia bergabung dengan Qian-Qian, mengapa dia harus takut? Selain itu, di kali ini, ibu kota kerajaan Yan harus dipertahankan dengan ketat dan monolitik. Jika Li Chengsun diizinkan menjelajah ke kota, dia mungkin akan ditangkap oleh Long Aotian begitu dia masuk dan dipotong-potong. Li Chengsun baik padanya, dan Li Longxing tidak ingin dia mati sia-sia. Li Chengsun membuka mulutnya dan hendak terus membujuk. Li Longxing melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu tidak mau ke kota, aku akan berangkat dulu. Setelah mengatakan itu, dia berteriak kepada Tan Qian-Qian dan yang lainnya, ayo pergi. Desir, desir, desir. Tan Qian-Qian, Xie Mengting, dan Xiao Yu berkumpul secara serempak. Mengikuti Li Longxing, mereka terbang menuju ibu kota di depan. Mengapa anak ini pergi begitu saja? Apakah dia pikir aku takut? Sebenarnya, aku mengkhawatirkannya. Li Chengsun menghentakkan kakinya dan segera memerintahkan kapal untuk mengikuti. Begitu Li Longxing dalam bahaya, dia bisa menyelamatkannya tepat waktu. Sekarang saudara Tan sudah tidak ada lagi di sini, dia benar-benar memperlakukan Li Longxing dan Tan Qian-Qian sebagai putra dan keponakannya sendiri. Haha, Li Longxing, jika kau tidak mengambil jalan menuju surga, kau akan bergegas masuk neraka. Hari kematianmu telah tiba. Tepat ketika Li Longxing dan yang lainnya terbang melewati gerbang kota, suara tawa menggelegar bergema. Saat berikutnya, pemandangan yang sangat mengerikan muncul. Dia melihat seluruh ibu kota kekaisaran sedikit bergetar, dan seberkas cahaya tebal datang satu demi satu, membumbung ke langit dengan suara gemuruh. Pilar cahaya itu berputar dan terjalin, dan segera berubah menjadi perisai cahaya yang sepertinya menghalangi langit dan matahari, menutupi langit di atas ibu kota kekaisaran. Di dalam perisai cahaya, terlihat samar-samar, satu demi satu prajurit dengan baju besi cerah, mengikuti di lintasan khusus. Long Aotian dan ribuan kerajaan kuat terletak di inti formasi pertahanan nasional. Li Longxing menatap Long Aotian dan tersenyum dingin, formasi yang rusak ingin untuk menghentikanku. Berhenti bermimpi, haha. Long Aotian tertawa marah, menghancurkan formasi. Li Longxing, kau benar-benar kurang ajar. Tahukah kau bahwa formasi ini dibuat oleh semua orang kuat di kekaisaran? Setelah diaktifkan, formasi ini dapat membunuh pembudidaya istana Tao tingkat 2 dalam sekejap. Kau hanyalah seekor semut dari alam langit melonjak tingkat 9. Kualifikasi apa yang harus kau anggap remeh dalam formasi ini? Li Longxing tertawa dan berkata, karena kau telah membanggakan formasi itu dengan sangat baik, aku ingin melihatnya dan mengaktifkan formasi tersebut. Karena kau bersikeras mencari kematian, aku akan membantumu. Mata Long Aotian menunjukkan cahaya dingin, dan dia melambaikan tangannya, mulai formasi. Boom! Saat dia mengeluarkan perintah, hampir 10.000 tentara dalam formasi, serta 5.000 orang kuat di sekitarnya, semuanya mengangkat tangan untuk menguleni formula dan menekannya ke arah alur di samping mereka. Segera,
Bakat di alur semua harta bumi runtuh menjadi sampah, dan cahaya putih menyilaukan melonjak ke langit. Akhirnya, mereka bergabung menjadi satu, berubah menjadi ular piton putih raksasa setebal ember. Ia membuka gigi dan cakarnya dan menerkam Li Longsing. Kekuatannya tidak kurang dari istana Tao tingkat kedua. Pukulan telak dari orang kuat di puncak alam surgawi.